Kamso itu Mbak, kalau tidak salah itu namanya Kampung Sodong Mbak. Orang, masih ikut orang, kerja di konveksi juga. Belajar di sana, kerja di sana. Dari Jakarta itu mereka pulang bedol desa ke kampung lagi. Buka usaha lagi dan jadi kelompok ini sekarang, kelompok Kamso. Kita ketemu lagi di Ini Usahaku. Dan di episode kali ini saya jauh-jauh gitu ya. Ini salah satu pucuknya Semarang kelihatannya. Ini ada di daerah Sodong karena kita kesini tuh dengar kabar di sini ada banyak usaha konveksi begitu. Dan ini udah sampai mana-mana produknya loh. Ternyata Semarang punya ya kamu kayak gini. Dan untuk tahu lebih lengkapnya kita akan ngobrol bareng sama Mas Pika. Halo Mas Pika. Halo. Kabar baik Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Mas Pika ini salah satu anggota begitu ya dari kelompok usaha Kamso. Iya, Kamso. Nah, Kamso ini artinya apa Mas Kamso? Kamso itu Mbak, kalau tidak salah itu namanya Kampung Sodong Mbak. Oh, singkatannya Kampung iya. Sodong. Oh gitu. Dan awalnya gimana nih kemudian dari teman-teman kampung bisa membuat kelompok usaha Kamso? Jadi ceritanya gini Mbak, ini agak lama enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ceritanya itu zaman dulu tuh dari bapak-bapak saya kan, saya termasuk generasi penerus. Bapaknya satu apa dua? Bapaknya satu. Satu. Cuman teman-temannya banyak. Jadi saya manggilnya kan juga bapak-bapak itu. Oh iya. Dari generasi bapak zaman dulu tuh waktu bapak masih muda, masih pakai celana gombrang itu. Bapak sama teman-temannya itu merantau ke Jakarta. Mereka semua di sana ikut orang, masih ikut orang, kerja di konveksi juga. Belajar di sana, kerja di sana. Dan akhirnya mungkin mereka udah mulai bosan juga merantau, terus punya keahlian, buka usaha sendiri di rumah. Dan rata-rata jalan semua. Dari Jakarta itu mereka pulang bedol desa ke kampung lagi, buka usaha lagi, dan jadi kelompok ini sekarang, kelompok Kamso. Jadi punya bekal pengalaman ketika kerja di Jakarta ya, kemudian dibawa kembali ke kampung dan bikin usaha di sini. Betul. Itu ada berapa orang atau anggota di dalamnya? Kalau yang tercatat di anggota itu kemarin sekitaran 28 orang pelaku usaha. Dan di sini lengkapnya tuh alamatnya di mana sih Mas? Desa Sodong, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Oh, masuknya Mijen ya, iya. Berarti. Baik. Masih dalam peta kok. Iya, walaupun agak mucuk gitu ya. Iya, walaupun agak mucuk gunung, mucuknya lagi. Tapi masih dalam peta. Ini ternyata daerah sini tuh pemandangannya bagus, produk-produknya juga bagus. Iya, nah, produknya yang dihasilkan dari sini tuh apa aja? Kita itu biasa ada by order, ada yang bikinan sendiri. Kalau by order itu biasa kita itu ngandalkan dari event, terus acara-acara order gitu sih seringnya. Kalau yang kita jual biasa ya produk-produk custom sendiri, ya semaunya kita. Ada kayak apa? Ini? Ya kayak ini contohnya. Ini apa nih baca nih? Pesen Opoden gitu. Kita bikin produk custom kayak gini yang lucu-lucu dan ada yang suka ambil. Oh gitu. Kita memanfaatkan dari sisa kain by order tadi. Kita bikin lagi, kita jual lagi. Gitu. Oke, jadi bisa menerima sesuai orderan, bisa. Dan juga bikin produk sendiri, gitu. Oke, kita mulai dari yang orderan dulu nih. Yang order dari mana aja, siapa aja? Kalau daerah sini ya rata-rata tuh ya dari Semarangan sendiri ada, terus dari luar pulau kemarin juga sempat ngirim. Ada. Sampai luar pulau? Iya Pak. Kita ngirimnya tuh pakai getek. Samanya berapa hari itu? Terakhir itu yaitu yang tadi Bangka Belitung, Pangkal Pinang, terus sempat sampai Sumbawa juga sempat, Kalimantan sempat. Dan biasanya kalau orang mau order, minimal ordernya gimana? Kalau custom bisa satuan. Kalau minimal order buat grup itu minimal 1 lusin, 12 piece. Oke. Gitu. Dan kalau untuk dari model, kemudian bahan segala macam gimana nih? By request. By request. Iya. Jadi kita bisa terima beres aja semua disiapin bisa? Iya, pokoknya jenengan tinggal halo, ini ya datang udah plastikan. Oke. Kita motonya pesen hari ini kemarin jadi. Gitu. Cepet banget ya? Iya. Jadi model telepati gitu, Pak. Oke. Dan kalau untuk masalah model segala macam sudah ada pilihan yang bisa dikasih ke klien gitu ya? Kita tinggal pilih aja.
Kita ada katalognya, ada katalog bahan, katalog sablon, ada semua. Biasanya pakai bahan apa aja Mas kalau produk di sini? Biasa kalau di sini tuh kita pakai kombet, katun kombet. Produk dari sini juga kita ambil toko lokalan sini. Oke, jadi ada kaos yang kayak tadi ya, untuk acara-acara biasanya mungkin acara apa dari perusahaan mana gitu ya. Oke, dan kemudian kalau yang selanjutnya nih yang produk sendiri, nah itu dapat inspirasi dari mana sih Mas bikin kayak gini-gini? Inspirasinya itu kalau gabut, Mbak. Oh, ya, kita kalau gabut pasti dapat ide aneh-aneh gitu ya, kita tuangkan sendiri. Kita bikin sendiri. Oh kok lucu, yaudah kita posting, jual, laku kita jual gitu. Oh, jadi cuman ada satu apa gimana? Kalau custom gini biasanya cuma satu. Oh, oke. Bikin kata-kata atau enggak gambar gitu. Ada yang PO juga? Ada, sempat ada dulu. Cuman karena mungkin kemarin itu habis pandemi ya, itu sempat lumpuh total selama 2 tahun karena tidak ada event kan, sama sekali tidak ada event. Terus ya udah pokoknya ya wis mati suri selama itu. Berarti 2 tahun itu benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali atau terus? Ya, paling ada sedikit-sedikit. Paling kayak masker, terus kaos-kaos. Oh, beralih ke masker juga ya. Kita sempat bikin masker waktu awal-awal itu, bahan-bahan sisa kita itu laku untuk masker. Cuman ya sih pokoknya mati suri selama 2 tahun. Terus gimana cara untuk bertahannya? Cara bertahan hidup ya beralih, Mbak. Sempat yang jualan kuliner. Itu kayak tadi bikin susu kedelai. Terus sembarang, Mbak. Bikin jasa apa, banyak dulu. Oke, dan kemudian masa kebangkitannya setelah pandemi itu pas apa? Masa kebangkitannya itu waktu presiden bilang boleh lepas masker. Oh, wah, itu kita langsung bersorak-sorak, Mbak. Itu kita selamatan itu satu kampung pakai kerupuk itu. Habis itu langsung bisa mulai. Langsung ada event dibuka lagi. Terus ada kegiatan-kegiatan udah mulai, itu kita sudah bisa produksi lagi. Karena sebelum itu kan emang nggak boleh outdoor sama sekali. Nggak boleh berkerumun, nggak boleh apa, ya wis. Kita stuck di tempat. Nah, padahal kayaknya waktu pandemi kan sempat banyak tuh, misalnya baju daster, nah itu ngetren. Nggak bikin itu tuh? Nggak. Oke. Tapi sempat bikinnya masker ya? Iya, rata-rata kita kan by order itu tadi. Kalau nggak ada yang order ya wis. Wassalam. Salam. Oke, baiklah. Jadi ya naik turun ya perjalanannya dalam mengelola, membangun, menjalankan kelompok usaha Kamso ini. Dan kita masih akan ngobrol lagi di segmen kedua masih sama Mas Pika. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. With every chord you bind me, resonating bright through the noise. Look down, the world's in black and white.
Masih di Ini Usahaku, episode kelompok usaha Kamso. Nah, Mas Pika, kita lanjut ya ngobrolin soal usaha ini. Tadi kan udah diceritain tentang bahannya apa, terus kemudian bisa pesan custom maupun order banyak gitu ya, order group. Harganya gimana nih penentuannya? Kalau harga itu kita tergantung dari desain, dari contoh bahannya, terus sablonnya, berapa titik, berapa warna, itu pengaruh di harga. Jadi kalau mau lebih lanjut langsung aja dikontak di bawah ini. Oke, di bawah ini ya, bisa ya. Terus kemudian kalau masalah pemasaran, nah ini kan kelompok usaha di sini banyak sekali pelakunya ya. Kemudian apakah sendiri-sendiri untuk cari orderannya atau ada yang mengkoordinir atau seperti apa? Selama ini kita masih sendiri-sendiri. Rata-rata dari mulut ke mulut, Mbak. Kalau enggak ya dari online, media online gitu, WA, apa IG segala macam gitu. Kalau enggak ya yes temen lah rata-rata gitu, mulut ke mulut terus online gitu. Ya, relasi ya. Iya, relasi. Online. Oh, udah mulai masuk ya? Lewat online. Instagram sama WhatsApp. Ya. Masuk ke marketplace juga? Marketplace belum. Oke. Mungkin ada yang mau endorse langsung kan silakan. Mau mendukung usaha kami. Boleh banget loh ya. Dan kemudian kalau untuk tantangannya sendiri dari bidang usaha ini kayak gimana, Mas? Tantangan terbesar itu modal, Mbak. Modal. Wah, itu modal itu berat. Karena harus modal dulu apa bisa DP atau tetap ada DP kan ya? Iya, ada DP. Masalah pertama itu di harga bahan baku. Bahan baku ini semakin lama kan semakin naik. Sedangkan si customer itu mintanya harga lama. Iya. Jadi agak gimana ya, wah, kita tantangnya di situ. Kalau kita tidak naikin, kita tidak ikut dinas sosial. Kalau kita naikin, customer lari. Serba salahnya di situ. Padahal harga dari bahan bakunya pun sudah naik hampir 50% lebih. Dan itu masih minta harga dulu. Jadi untuk para customer kalau bisa ya minta tolonglah kesadarannya gitu kan. Mohon pengertiannya begitu ya. Ya memang sekarang harga naik semua gitu. Kita tidak ambil untung nggak banyak kok, Mbak. Kalau saya sempat naik haji 4 kali, berarti itu untungnya kebanyakan. Kan saya ini belum naik haji. Itu untungnya masih rata-rata gitu. Ya buat kehidupan sehari-hari ya, gitu. Oke, baiklah. Dan kemudian kira-kira untuk rencana ke depannya, ini kelompok usaha Kamso apa yang menjadi harapan atau mungkin punya rencana apa? Kalau rencana, Mbak, harapan itu kita maunya kalau bisa tuh agak lebih kompak lagi. Satu pintu, satu harga. Ya gitu. Selama ini kan kita masih pecah belah, masih satu-satu, masih berdiri sendiri. Karena kelompoknya juga baru dibentuk. Terus banyak yang tahu kita, jadi tanpa lewat tangan pertama, tangan kedua, kita langsung ke sini, langsung ke kampung konveksi sini, tanpa harus lewat ya beberapa pintu lah. Kita bisa menekan harga juga, kita dapat untung ya agak lebih juga untuk kemajuan kelompok kami gitu. Oke, jadi itu terutama buat e-people yang lagi nonton ya. Silahkan kalau mau order bisa langsung ke sini gitu ya, nggak harus lewat kemana-mana dulu. Cari aja Mas Pika ya. Ya, bisa cari yang lain juga bisa. Oke, baik. Kita satu pintu, tujuannya itu. Baik, nanti semoga bisa dikelola dengan lebih baik, semakin kompak, orderan semakin banyak. Ya itu maksudnya, orderan banyak, rezeki banyak, ya kan, relasi nambah. Gitu. Oke, amin, kita doakan ya. Dan kemudian kalau untuk pengalamannya nih, dari selama mengelola usaha ini, pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan, menarik apa gimana? Mungkin permintaan dari klien atau pesanan rekor terbanyak apa gimana gitu? Kalau rekor terbanyak rata-rata semua terbanyak semua sih, banyak udah biasa gitu kan. Kalau pesanan itu yang nggak bisa dilupain 3 hari jadi. 3 hari jadi, jadinya berapa nih? Satu pak atau? Itu minta 80 piece. 80 piece. Mulai dari itu kan hari Senin saya dapat order, langsung DP belanja, minta Rabu jadi sore. Waktu itu tak selesaikan Selasa sore jadi. Jadi kita jalan tuh 2 hari. Tidur nggak Mas? Nggak, biasa normal Mbak, tidur. Bisa ya bisa. Untuk menyelesaikan itu. Itu Kak, kalau harganya beda nggak? Sama. Sama. Dari sablon sama gitu. Ketersediaan kain ada, kita berani cepat. Oh gitu.
Kalau sablon kami masih penuh, terus adalah apa? Ketersediaan kainnya ini di toko ndak ada, ya kita ndak berani. Oke. Tapi karena saling support ini tadi ada, kita berani ambil. Jadi selama kapasitasnya bisa, kemudian bahan-bahannya ada, gas way pokoknya Mas. Iya. 3 hari loh ya 80 piece bisa jadi. Oke. Jadi pokoknya buat e-people yang sudah pengen atau mau punya acara, mau bikin baju-baju custom kayak gini juga bisa langsung aja ke kelompok usaha Sodom di sini. Atau hubunginya kemana nih Mas? Ada Instagram atau nomor? Pandai Kaos. Pandai Kaos aja Ya, Instagramnya. ada berbagai macam usaha, tinggal dipilih saja. Oke, baiklah. Jangan lupa di-follow juga ya. Dan buat e-people, jangan lupa juga untuk selalu saksikan program-program kita di YouTube channel Semarang Pemkot. Karena kita ada banyak ya. Di hari Senin ada Ngobras, hari Selasa ada Ngopi, hari Kamis ada Ini Usahaku, hari Jumat ada Jelajah Semarang, dan di hari Sabtu ada kulineran. Terima kasih untuk Mas Pika udah sharing bareng sama kita. Dan buat e-people, sampai ketemu lagi di Ini Usahaku episode selanjutnya. Dadah!